kepada Ibu telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami hari ini yang berjudul konsep dasar belajar dan pembelajaran matematika. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berhadir hari ini. Saya harap kalian mendengarkan paparan materi kami kali ini. Sebelum kami memulai, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Septi Pertiwi dengan nomor IPM 2502030009 dan rekan saya Murad Aini dengan IPM 2502030024. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki paparan materi kami. Jadi yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di pembelajaran matematika agar mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep belajar dan pembelajaran matematika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori belajar dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat matematika dan implikasinya dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen. Pengertian tentang belajar tersendiri banyak dipengaruhi oleh teori gizi yang berangkum bahwa belajar adalah perubahan perilaku individu sebagai akibat dan proses perjalanan baik yang dialami ataupun yang disengaja, dan dirancang dengan memerlukan penguatan untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, attitude secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua, melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat dengan keterlibatan dalam guruan formal seperti sekolah atau informal seperti kursus dan non formal seperti majelis-majelis ilmu, bukan atas dasar insting atau kelelahan. Selanjutnya, perubahan meliputi aspek pengetahuan kognitif. Pengetahuan kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman konsep. Contohnya dalam pembelajaran matematika seperti memahami konsep linear. Kedua, ada sikap. Sikap ini berkaitan dengan sikap dan minat terhadap matematika. Contohnya, siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal matematika. Yang ketiga, ada keterampilan atau psikomotor, yaitu yang berkaitan dengan keterampilan. Contohnya, menggunakan alat ukur untuk menyelesaikan pembelajaran matematika. Dan terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar, tidak sekedar menghafal tetapi memahami dan memaknai. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi terencana antara guru, peserta didik, dan sumber belajar yang bertujuan untuk menciptakan kondisi agar proses belajar terjadi secara optimal dan guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran. Di sini ada 5 ciri-ciri, yaitu memiliki tujuan yang jelas, bersifat terencana dan sistematis, menekankan aktivitas belajar siswa, menggunakan strategi, metode dan media pembelajaran, dan menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan terhadap siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis pembelajaran. Sebenarnya di sini ada banyak jenis pembelajaran, tapi saya hanya mengambilnya 5 saja, yaitu belajar isyarat, yaitu reaksi terhadap tanda tertentu. Contohnya seperti siswa merespon tanda atau simbol tertentu seperti simbol operasi matematika. Yang kedua, belajar stimulus atau respon, yaitu hubungan rangsangan dan respon. Contohnya terjadi ketika siswa terbiasa menjawab soal tertentu dengan pola tertentu. Yang ketiga, ada belajar rangkai, yaitu rangkaian langkah berurutan seperti penyelesaian dilakukan melalui langkah-langkah yang berurutan. Yang keempat, belajar konsep, yaitu memahami ciri umum suatu objek, yaitu memahami ciri umum seperti konsep bilangan prima.
Dan yang terakhir ada belajar pemecahan masalah, yaitu menerapkan konsep untuk menyelesaikan masalah, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah baru. Selanjutnya ada teori belajar behaviorisme, yaitu belajar yang dipandang sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati, menekankan hubungan stimulus respon, penguatan atau reward and punishment, berperan penting, cocok untuk pembelajaran yang menekankan latihan dan kebiasaan. Kognitivisme behaviorisme ini bertujuan atau berfokus pada perilaku yang tampak. Dalam pembelajaran matematika seperti guru memberikan soal, siswa menjawab, dan guru memberi pujian atau nilai. Pendekatan ini efektif untuk menguasai operasi dasar, menghafal rumus, melatih keterampilan berhitung. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada teori belajar kognitivisme, yaitu belajar sebagai proses mental internal, menekankan pemahaman, ingatan, dan pengolahan informasi. Siswa dipandang sebagai individu yang aktif berpikir, guru membantu mengorganisasi dan menyusun informasi. Pembelajaran ini sangat tepat diterapkan bersama dengan media-media pembelajaran yang konkret untuk melatih siswa yang masih belum mampu berpikir abstrak. Selanjutnya yaitu teori belajar humanisme, menekankan perkembangan potensi diri dan kepribadian siswa. Belajar harus bermakna dan sesuai kebutuhan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator lingkungan. Belajar harus kondusif dan menghargai perbedaan. Teori humanisme ini mengutamakan kebebasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Teori humanisme lebih menekankan kepada ide belajar dalam bentuk ideal, artinya mengutamakan isi yang dipelajari daripada proses belajar. Selanjutnya teori belajar konstruktivisme. Pengetahuan ini dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar aktif, yaitu diskusi, pemecahan masalah, penemuan konsep. Guru membantu mengarahkan dan menguatkan proses konstruksi pengetahuan. Selanjutnya ada hakikat matematika. Matematika dipandang sebagai ilmu tentang pola dan hubungan, ilmu yang bersifat abstrak dan deduktif. Bahasa simbol untuk mengekspresikan ide dan konsep alat berpikir logis dan sistematis. Menurut Nur Malisa dan Afifah, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seorang siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik matematika. Bersifat hierarkis atau konsep saling berkaitan, menggunakan simbol dan notasi, menekankan penalaran logis, memiliki struktur yang konsisten dan sistematis. Dan yang terakhir ada implikasi dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran harus yang pertama berorientasi pada pemahaman konsep, dan yang kedua ada mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga mendorong aktivitas dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir guru perlu memilih strategi yang sesuai dengan karakter materi dan siswa. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang saja. Dari Kak Fatia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margia Lubis dengan NPM 2502030010. Pertanyaan saya, bagaimana guru mengaitkan
agar lebih bermakna bagi siswa. Ya. Selanjutnya, Nah, jadi kan tadi tuh banyak sekali kan metode-metode belajar dalam proses belajar matematika. Nah, jadi menurut kalian teman-teman, apa metode pembelajaran mana sih yang paling efektif untuk strategi pembelajaran matematika ini? Terima kasih. bisa silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina. Pertanyaan saya, jika matematika adalah ilmu tentang pola atau hubungan, bagaimana kita sebagai guru dapat membantu siswa menemukan pola tersebut secara mandiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami berdiskusi sebentar. Baik, saya akan melanjutkan dan saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Kak Mardia. Pertanyaannya tadi, cara guru mengaitkan matematika abstrak dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya itu dengan menggunakan contoh kontekstual seperti mengaitkan materi dengan aktivitas sehari-hari seperti presentasi dalam diskon belanja, perbandingan antara kelas per kelas, terus dan kecepatan dalam pembelajaran. Yang kedua, memulai dari masalah nyata seperti dunia kerja, yaitu menjelaskan penerapan matematika dalam berbagai profesi seperti arsitek, yaitu geometri, dan menggunakan media dan visualisasi seperti grafik, diagram, dan teknologi untuk membantu menjelaskan konsep abstrak agar lebih mudah dipahami. Itu. Apakah bisa diterima? Apa dia? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Tadi pertanyaannya, metode apa yang paling efektif menurut kami? Jadi menurut kami metode yang paling efektif adalah teori dari konstruktivisme tadi. Kenapa dia lebih efektif? Karena metode yang dipakai itu seperti berdiskusi kelompok tadi. Terus itu ada penemuan konsep dan pembelajaran berbasis masalah kontekstual yang mengakibatkan atau menghasilkan siswa membangun pengetahuannya sendiri, siswa aktif berpikir dan berdiskusi, dan pembelajaran menjadi bermakna serta melatih kemampuan pemecahan masalah. Begitu. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Kanisa. Pertanyaannya itu, jika matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan, bagaimana guru dapat membantu siswa menemukan pola tersebut secara mandiri? Oke. Jika matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan, maka guru membantu siswa menemukannya dengan cara memberi contoh dan eksplorasi dulu, bukan langsung rumus. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan pemandu seperti apa yang kamu perhatikan, apa yang berubah, seperti itu. Dan yang ketiga, menyajikan berbagai representasi, tabel, gambar, grafik, atau agar pola terlihat jelas. Dan yang keempat, mendorong siswa membuat dugaan dan mengujinya. Dan yang terakhir, menghargai proses berpikir, bukan hanya jawaban akhir. Intinya, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan pola sendiri, bukan sekedar memberi informasi. Apa? Terima kasih. Baik. Jadi kesimpulan dari materi kami ialah belajar dan pembelajaran matematika saling berkaitan pemahaman teori
pembelajaran yang efektif dan hakikat matematika menjadi dasar dalam menentukan pendekatan pembelajaran. Dengan saya bacakan kesimpulan tadi, berakhirlah pemaparan materi kami hari ini. Kalau ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.